Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi diri sendiri. Hanya ada satu wujud Tuhan, yang lain cuma mewujud, gelombang atau gelembung, ombak di lautan eksistensi. Karena itu, kemana saja kita hadapkan diri kita, sungguh kita senantiasa menatap wajahnya. Timur dan barat, kepunyaan Allah. Kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha tahu. Ya, yang lain hanyalah wajahnya. Semua yang mewujud merupakan wujud dari af'alnya. Semua kebaikan merupakan wujud dari nama-namanya. Tetapi pribadi adalah manifestasi dirinya. Pribadi adalah tajalli Tuhan, dan hanya satu. Tak ada dua atau banyak pribadi di dunia ini. Yang terlihat banyak hanyalah fisiknya, badan manusia yang hidup. Pribadi sendiri tan kasat mata. Pribadi tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat dibau, tak dapat disentuh, dan tak dapat dirasa. Tapi dia ada. Dia baru dapat dirasakan kehadirannya bila sudah bersandang dan berkemah. Dalam dunia hewan atau binatang, tidak dikenal apa yang disebut pribadi. Tapi semua manusia dapat menjadi pribadi. Tetapi pribadi hanya dapat mewujud melalui raga manusia. Raga yang dalam bahasa Jawa kuna berarti keranjang, merupakan wadah bagi pribadi untuk mengejawantahkan, menjelmakan, mewujudkan dirinya. Bila raganya rusak, tak dapat difungsikan lagi, maka orang-orang menyebutnya mati. Bicara masalah kodrat, bila roh merupakan pancaran cahayanya, maka pribadi adalah tajalli, penjelmaan dirinya. Pribadi adalah dia yang menyejarah. Sifat 20 adalah sifat yang dimiliki pribadi dia. Kodrat merupakan kuasa pribadi. Kodrat merupakan sifat melekat pada pribadi sejak azali, langgeng. Kodrat merupakan sifat Tuhan. Bagaimana mungkin kodrat juga sifat yang dipunyai pribadi? Benar, hanya Tuhan yang bersifat kodrat, kuasa, tapi pribadi merupakan manifestasi ilahi. Bila Tuhan diumpamakan sebagai samudra, maka pribadi adalah setetes air samudra itu. Tentu penggambaran ini masih kurang tepat karena sulitnya menjelaskan dengan kata-kata. Tuhan bukanlah kumpulan elemen-elemen. Dia bukanlah wujud yang terdiri dari unsur-unsur. Dia esa dalam zat, sifat, dan af'alnya. Tapi dia bukanlah ketiadaan. Dia adalah samudra nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Tuhan. Dan pribadi adalah sesorot cahayanya. Sifat azali terkandung dalam sorotan cahayanya. Dengan pengetahuan cloning yang sedang berkembang, kita lebih mudah lagi memahami makna kodrat. Setiap sel makhluk hidup bersifat totipoten. Artinya setiap sel menyimpan semua bagian makhluk hidup. Totipoten merupakan wujud kodrat. Jika sel diletakkan di media yang cocok bagi pertumbuhannya, maka tumbuhlah ia dengan sempurna. Ia tumbuh sebagai makhluk hidup yang membawa kodrat. Satu sel pohon pisang akan tumbuh menjadi pohon pisang.
Pribadi tidak terdiri dari sel-sel. Ia tajali ilahi. Karena itu, kodratnya tak ada yang menyamai. Unik, kuasanya pun tanpa peranti, tanpa alat, semula tanpa rupa. Lalu tumbuh menjadi warna-warni. Ia sawiji, satu benih. Di dalam biji ada embrio, bakal wujud makhluk hidup. Semula hanya merupakan bintik kecil, tanpa rupa. Pada akhirnya dapat tumbuh akar, batang, cabang, daun, dan bunga. Pada hewan mamalia, menyusui, dan manusia, embrio itu tumbuh menjadi berbagai organ dan anggota badan. Makhluk hidup adalah pribadi yang menyejarah. Perlu miliaran tahun sang pribadi berkelana di bumi untuk menjadi manusia sejati. Mula-mula dia diam bersama debu, tak ada bahasa, tak ada tanda-tanda hidup di situ, lalu mampu tumbuh. Tuhan menyediakan sarana untuk pertumbuhannya. Disebutkan dalam Quran surat Nuh, dan Allah menumbuhkan kamu di bumi sebagai tumbuhan. Dengan kodrat yang ada pada pribadi, debu dan mineral bumi dapat menjelma menjadi tumbuhan. Tentu saja pada tahap awal, pribadi mewujud sebagai tumbuhan satu sel yang paling sederhana. Dengan berjalannya waktu, ia menyempurnakan diri secara evolutif. Pada tahap sebagai tumbuhan, pribadi belum nampak sesuai dengan kesempatan dan kondisi lingkungan yang ada. Pribadi terus menyempurnakan dirinya dalam arti mencari jasad yang paling sesuai dengan irodat pribadi, seperti siput laut, atau Jawanya adalah keong, yang selalu mencari cangkang baru yang pas bagi dirinya. Setelah sekian miliar tahun, baru sang pribadi menemukan awak badan jasmani yang cocok bagi penyempurnaan dirinya. Untuk apa? Untuk kembali menyatu dengan yang ilahi. Kembali ke alam lahut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Itulah proses perjalanan pribadi dalam dunia ini. Berbicara tentang irodat, baik kodrat maupun irodat, keduanya berasal dari bahasa Arab. Keduanya diserap ke dalam bahasa Jawa dan digunakan untuk menjelaskan ajaran Syekh Siti Jenar dalam bahasa tulis. Tidak demikian dengan pribadi. Raden Panji Natarata menjelaskan dengan menggunakan bahasa Jawa pribadi. Bahasa Arabnya pribadi adalah syahsi. Tetapi kata ini tidak ada di dalam Al-Quran. Kata-kata nafs, roh, kodrat, dan irodat diserap ke dalam bahasa Jawa maupun Indonesia. Al-Quran tidak memuat konsep pribadi, sehingga baik Syekh Siti Jenar maupun para wali tetap menggunakan kata pribadi dalam mendiskusikan hakikat manusia. Nah, salah satu sifat yang ada pada pribadi adalah irodat. Irodat yang asalnya irodah artinya kehendak atau keinginan. Dalam terjemahan Inggrisnya adalah will, wish, atau desire. Hewan dapat dikatakan tidak punya irodat. Ia bertindak karena kebutuhannya, karena dorongan nalurinya. Meskipun pribadi telah berdiam di dalamnya, tapi belum bisa muncul di permukaan. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan kehendak pribadi hewan. Pribadi dalam tubuh binatang hanya dapat mengoperasikan nafsnya. Kelengkapan hidup yang berupa akal, pikiran, dan hati belum dapat dijalankan, meskipun jantung dan otak sudah ada. Irodat adalah karsa, kehendak, tanpa dirundingkan lebih dahulu adanya. Sejak ajali,
pada pribadi melekat kodrat dan irodat. Karena adanya irodat, kodrat pada diri manusia dapat berkembang menjadi rasa cipta. Sehingga terbentuklah kuasa baru pada diri manusia, rasa, cipta, dan karsa. Bila rasa, cipta, dan karsa menyatu menjadi Trimurti, maka lahirlah karya. Karena itu, hanya manusia yang punya karya. Wujud karya manusia adalah kebudayaan. Sedangkan bicara tentang ilmu, dalam bahasa Jawanya, ngelmu, ada ungkapan Jawa. Secara bebas dapat saya terjemahkan, ilmu itu dapat dicapai dengan tindakan oleh rasa, olah nalar atau berpikir jernih, dan olah kabisan atau mengasah keterampilan, disertai kesungguhan hati dan pengendalian hawa nafsu. Ini jelas bahwa ilmu atau ngelmu dalam bahasa Jawa tidak sama dengan ilmu dalam bahasa Indonesia. Ngelmu ternyata tidak sama dengan pengetahuan. Dalam kultur Jawa, berilmu berarti mengetahui kenyataan. Jadi, berilmu bukan sekedar mengetahui, tapi dapat mempraktekkan. Ada wujudnya. Ia harus bebas dari indera. Ingat, indera bisa menipu kita. Ada kenyataan yang tak dapat diketahui oleh indera, yaitu hidup sejati. Karena hanya mengandalkan indranya, maka manusia tidak mampu melihat kenyataan yang akan terjadi. Dengan indranya, manusia tidak akan bisa melihat jalan hidup yang sebenarnya. Karena fungsi indera hanyalah membantu manusia dalam membaca tanda-tanda. Indra berfungsi reflektif. Indra pada manusia sama dengan indra pada binatang. Ia hanyalah cermin yang digunakan sang pribadi untuk merefleksikan tanda-tanda di alam, untuk memantulkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Indra hanyalah alat yang menyimpulkan dan memahami, bukanlah indra, tapi sang pribadi. Masih ada lagi alat atau sarana pribadi yang ada di dalam badan manusia, yaitu hati. Bukan hati fisik dan akal pikiran, namun keduanya tetap alat. Secanggih apapun alat adalah alat. Yang dapat memahami kenyataan dan kebenaran tetaplah sang pribadi. Jadi, bagi Syekh Siti Jenar, ilmu atau ngelmu tidak dapat dicapai hanya dengan membaca buku-buku, membaca kitab suci, mendengarkan petuah kiai atau wali. Orang yang berilmu berarti mampu mengetahui atau kahanan, kenyataan yang bebas dari panca indera. Mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, dan menikmati tanpa mengecap. Untuk dapat berilmu sejati atau ngelmu, menurut Mangkunagara keempat, sang pencari harus ngelakoni, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari disertai pengendalian hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu berarti mengendalikan keinginan lahir dan batin. Segala keinginan terhadap kuasa, harta, dan kenikmatan ragawi, atau menggunakan indera hanya untuk kesenangan, harus dikalahkan demi mendapatkan ilmu. Olah rasa dan olah nalar untuk menciptakan kondisi pikiran yang jernih. Olah kabisan, melatih segenap indera dan anggota badan untuk menangkap sasmita, isyarat, tanda-tanda, bukti nyata di alam ini. Bila ilmu sudah diperoleh, maka kenyataan dapat diketahui. Kita tak perlu meraba-raba lagi
negara yang masih pada tahap saya pikir atau saya rasa sulit untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena dia masih bertindak secara gambling, main tebak. Keputusan harus diambil berdasarkan pengetahuan yang benar. Kemampuan berilmu seperti yang dikatakan Syekh Siti Jenar ini tidak menyalahi ajaran Islam. Anda masih ingat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah? Saya cuplikan lagi potongan hadis tersebut. Maka jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar dan penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Aku sebagai tangan untuk berjuang dan kaki untuk berjalan. Bila dia meminta sesuatu kepada aku, dia akan aku beri. Bila dia memohon perlindungan kepada aku, dia aku lindungi. Nah, jika Tuhan mencintai, maka mata, hidung, mulut, telinga, dan anggota badan merupakan manifestasi ilahi. Otomatis, orang yang dicintai itu akan mengetahui kahanan atau kenyataan tanpa indera. Ia akan mengetahui kebenaran yang tidak dapat diketahui melalui indera. Ia mengetahui kejadian sebelum kejadian itu tiba, dan puncaknya, dia mengetahui di mana dan siapa yang maha kuasa itu. Dia akan mengetahui di mana letak pintu kematian itu. Adapun kehidupan, ada pintu kematian. Hidup berkali-kali melalui kedua pintu tersebut. Nafs hanyalah wahana bagi Tuhan untuk mengekspresikan dirinya. Nafs muncul dan tenggelam, tapi dia tetap kekal. Apa bisa seseorang mengetahui di mana Tuhan? Bukankah Tuhan itu meliputi segala sesuatu? Mengapa mesti dipertanyakan tempatnya? Bukankah dia itu tak ada arah dan tempat baginya? Tuhan adalah satu-satunya wujud, satu-satunya realitas. Yang lain hanyalah modus wujudnya, cara penampakannya, hanya gelombang, hanya maujud yang tidak pernah menjadi realitas. Ia tampak dan sesudah itu musnah. Namun, bila dia sudah mencintai hambanya, dia akan menjadi penglihatan hambanya, sehingga sang hamba mampu melihatnya melalui dirinya yang menjadi penglihatan. Hamba-hamba semacam ini dinyatakan dalam Quran surat 75, 22-23. Mereka berseri-seri memandang Tuhan dengan bila kaifah, tanpa kata bagaimana. Orang yang sudah mampu melihatnya, mengetahui dirinya dengan sendirinya, akan mengetahui segala sesuatu itu sebagaimana adanya, bukan mengetahui atas dasar mengira-ngira. Buku tahu karena ilmu atau melihat, tapi hakul yakin. Bukan cuma katanya atau telah melihatnya, tetapi mengetahui. Sama-sama melihat sepasang pengantin di pelaminan, anak kecil dan orang dewasa beda tanggapannya. Anak kecil cuma melihat peristiwanya, orang dewasa mengetahui maksudnya. Dengan mengaji kitab suci, kita hanya sampai pada pengetahuan bahwa Tuhan itu esa dengan semua sifatnya. Tetapi kita tetap tidak mengetahuinya. Semuanya hanya sebagai angan-angan di pikiran. Kita tetap tidak mengetahuinya. Loh, kalau begitu tak ada gunanya dong menelaah kitab suci. Kitab suci merupakan pelita. Namanya pelita, ya tentu saja berguna untuk menerangi. Tapi kalau orang yang membawa pelita itu tidak tahu melangkah, tidak mau menggunakannya untuk mencari kebenaran, untuk melihat dan mengetahui kenyataan, maka tak ada gunanya pelita itu.
Terwujudnya ilmu atau ngelmu karena ada usaha, ada tindakan. Perjuangan untuk mendapatkan harus dengan sungguh-sungguh dan kukuh, disertai tekad dan pekerti untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi bukan cuma menghafal dalil, bukan dengan rajin membaca teori, tapi praktek. Dokter yang biasa buka praktek akan terlatih mendiagnosa penyakit pasiennya. Setelah mahir dengan cuma mendengar keluhannya, dia mengetahui penyakitnya. Dokter yang betul-betul ahli, dia mengetahui penyakit pasien tanpa memeriksa atau mendengar keluhannya. Dalam hidupnya Syekh Siti Jenar mendidik orang untuk dapat mengetahui Yang Maha Kuasa dan mengetahui letak pintu-pintu kematian. Yang Maha Kuasa dan pintu-pintu kematian adalah kenyataan. Nah, pribadi sejati adalah pribadi yang dapat mewujudkan kodrat, irodat, dan ilmunya. Dalam Syarat Siti Jenar yang dikisahkan oleh Arya Wijaya, disebutkan, sajati jatining ngelmu, lungguhe cipta pribadi, pustining pangestinira, gineleng dadya sawiji, wijanging ngelmu diatmika, neng kahanan eneng ening. Hakikat ilmu yang sejati terletak pada cipta pribadi, maksud dan tujuannya, disatukan adanya, lahirnya ilmu unggul dalam keadaan sunyi, jernih. Coba perhatikan ajaran itu. Ilmu sejati, ilmu yang sebenarnya berada pada cipta pribadi, karena yang tumbuh dari dalam diri, bukan yang kita terima dari orang lain, yang kita dapat melalui indera, melalui pengajaran. Itu hanyalah refleksi ilmu, cuma pantulan ilmu, bukan ilmunya itu sendiri. Dan pemahaman bahwa ilmu itu lahir dari dalam diri universal sifatnya. Sydney Banks, seorang penulis dari Skotlandia, menuliskan pemahamannya tentang pengetahuan atau ilmu yang ia sebut sebagai realisasi pengetahuan dari kesadaran diri sendiri, pengetahuan tersembunyi di kedalaman jiwa Anda. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan hanya bisa ditemukan melalui pengertian dari kearifan batin seseorang itu sendiri. 500 tahun yang lalu, alam pikiran Syekh Siti Jenar sudah universal. Dia pahami betul bahwa ilmu unggul, pengetahuan murni itu lahir dari kreasi pribadi, yang lahir dari satu tekad dan tujuan, yang lahir dalam keadaan sunyi, sepi, dan pikiran yang jernih, karena ilmu itu tersembunyi di kedalaman jiwa. Untuk mendapatkan ilmu sejati, manusia harus sunyi dari pamrih, harus bening pikirannya, bebas dari kekalutan dan kecemburuan, bebas dari kedengkian. Kolbu betul-betul diam, tak ada gemerisik. Hati dan pikiran menjadi satu, sehingga tak ada lagi konflik batin. Maka dalam kondisi yang sepi dan tenang ini, mengalirlah ilmu dari kedalaman pribadi. Mengetahui kenyataan, panca indera tak berfungsi. Mengetahui bukan karena kata orang lain, bukan karena membaca buku-buku. Manusia tetap perlu membaca, baca tulisan, baca tanda-tanda di alam raya. Buku dan tanda-tanda itu dibaca untuk menjelaskan. Pada umumnya, manusia perlu penerang dan penerangan. Para penulis adalah penerang. Apa yang ditulis atau dikatakan itu adalah penerangan atau penjelasan, agar menjadi jelas. Kitab suci itu lampunya, agar kita bisa membaca rambu-rambu dan marka di jalan. Tetapi semua itu bukanlah ilmu atau pengetahuan sejati.
Ilmu yang sebenarnya lahir dari batin diri, muncul dari kuasa pribadi, kodrat yang disertai irodat. Sementara berbicara tentang kekuatan pribadi, perhatikan bait ini. Adanya kehidupan itu karena pribadi, ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak nyata. Banyak orang yang sudah mengerti tentang bait ini. Banyak kalangan yang menganggap Syekh Siti Jenar itu manusia ateis, tidak bertuhan. Dia disamakan dengan Fir'aun. Padahal apa yang diajarkan dan disampaikan jelas-jelas berbeda dengan yang dikatakan oleh Fir'aun. Mana ada Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada. Yang ada, yang dia ajarkan, manusia itu sejiwa dengan Tuhan. Manusia sempurna itu perwujudan Tuhan. Seperti bunyi hadis yang tadi disampaikan. Sejiwa tidak berarti jiwa manusia itu merupakan jiwa Tuhan. Tidak demikian. Tapi lebih mudah dipahami sebagai surah, gambar, atau bayangan Tuhan. Fir'aun menolak kekuatan di luar dirinya, menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi bagi rakyat Mesir waktu itu. Tidak demikian dengan Syekh Siti Jenar. Dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu Tuhan bagi orang-orang Jawa atau seluruh umat manusia. Syekh Siti Jenar tidak memperolok-olok agama. Dia cuma mengingatkan orang-orang yang salah dalam menjalankan agamanya. Nah, kembali pada bait yang tadi disampaikan. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa kehidupan itu ketetapan dan kehendak nyata pribadi. Ingat, pribadi bukanlah nafs. Pribadi merupakan emanasi atau pancaran ilahi. Roh, nafs, dan badan merupakan alat bagi sang pribadi untuk menampilkan dirinya di muka bumi. Karena itu, hidup dikatakannya sebagai kehendak nyata, perwujudan dari irodat ilahi. Apakah ia ada di bumi atau di luar bumi, kasat mata atau gaib, hidup tetap ada. Hidup adalah wujud kehendak nyata. Hidup dan mati di bumi itu merupakan dinamika menuju hidup sejati. Pribadi atau sang urip mula-mula hidup di dalam dimensi atau alam spiritual. Di alam ini pribadi hidup dalam dimensi gaib. Dalam bahasa sufi, sang pribadi masih ada di alam malakut atau arwah. Lalu masuklah ia ke dalam alam mitsal, alam antara, yaitu antara alam gaib dan alam nyata. Di alam ini, sang pribadi bersandang nafs, tapi belum ada korpusnya atau badan jasmaninya. Ada karsa tapi tidak bisa berkarya, dan memang belum punya pengalaman untuk berkarya secara duniawi. Merujuk pada ayat 71-17, korpus awal yang tumbuh di bumi adalah tumbuhan. Kemudian seiring dengan jalannya waktu, korpus yang sederhana itu perlahan-lahan secara evolutif menuju bentuknya yang sempurna, yang saat ini disebut manusia. Pada tingkat bentuk korpus atau badan jasmani tertentu di alam jisim ini, sang pribadi menggunakan lapisan nafs. Dari cuma lapisan nafs al-amarah pada tumbuh-tumbuhan, dirangkapi lagi dengan nafs al-lawamah pada binatang atau lebih pada hewan piaraan. Nafs lawamahnya semakin jelas. Ketika korpusnya berwujud manusia, pribadi menambahkan nafsnya, yaitu nafs al-mulama, kemampuan jiwa untuk menerima ilham atau jalan yang baik dan yang buruk dalam tatanan kehidupan ini. Dan kemanusiaan mulai matang setelah sang pribadi mempunyai sandangan kehormatan, yaitu nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang. Pada jiwa ini aspek rasio dapat berkembang optimal. Pada jiwa ini
manusia dapat melangkah ke tangga yang lebih tinggi untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna, manusia yang mulai arif menggunakan akal budinya. Dalam kedudukannya sebagai manusia sempurna, manusia yang mampu menggunakan akal budinya dengan benar, sang pribadi dapat memberdayakan rohnya sehingga manusia dapat menemukan dirinya. Manusia dapat mengenal dirinya. Dalam kepustakaan Jawa, kualitas diri manusia sejati yang paling rendah disebut ingsun sejati, diri sejati, the real self. Manusia sejati ini tidak dipengaruhi orang lain. Dia telah menemukan dunianya sendiri dalam kehidupan ini. Dia tidak lagi menjadi epigon, pengekor orang lain. Apakah itu pengekor orang tua, teman, atau tokoh pujaannya? Cara-cara untuk menjadi manusia sejati inilah yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Menemukan ciri sendiri merupakan langkah awal untuk mengenali saudaranya yang bersifat spiritual, ruhani. Ada 4 saudara. Di Jawa dikenal dengan nama sedulur papat. 4 saudara, yaitu ketuban, ari-ari atau plasenta, tali pusar, dan darah yang menyertai sang bayi lahir. Keempatnya menyertai pembentukan jabang bayi hingga lahirnya di bumi ini. Korpus, badan jasmani, keempat saudara itu telah mati, tetapi ruhnya tetap menyertai manusia yang hidup. Di Jawa ada ungkapan, sedulur papat kalima pancer. Saudara 4 dan yang kelima adalah pancernya, pusatnya. Yang menjadi pusatnya adalah diri sejati manusia itu sendiri. Sedangkan keempat saudaranya tetap menyertai hidupnya. Namun, bila keempat saudaranya itu tidak pernah dikenali, mereka tak akan berfungsi. Tak ubahnya anggota badan kita. Bila tak pernah dilatih dan dibiasakan menjadi tidak atau kurang berfungsi bagi hidup ini. Dalam Al-Quran pun disebut, pada setiap diri niscaya ada penjaganya. Pada ayat 661 pun disebutkan bahwa setiap manusia telah diberi penjaga oleh Tuhan. Konsep sedulur papat ini tidak ada di Timur Tengah, sehingga mereka menafsirkan bermacam-macam. Bila keprihatinan manusia ini semakin meningkat, kesadaran bermanusia semakin tinggi, dan pencarian dan perenungan terhadap makna hidup ini semakin dalam, maka manusia sejati akan menemukan guru sejatinya yang diungkap ahli-ahli spiritual di barat. Baru diri sejati, belum sedulur papat, apalagi guru sejati. Apa sih guru sejati itu? Dijelaskan, dalam melihat sesuatu, dia mirip dengan kerja intuisi atau indera keenam. Tetapi guru sejati lebih tinggi. Intuisi atau indera keenam bisa tampil sebagai bawaan atau bakat. Tapi guru sejati merupakan hasil olah rasa yang sangat dalam. Guru sejati juga dapat dipadankan dengan Roh Suci atau Roh Kudus. Dialah yang berfungsi memperkuat sang pribadi atau sukma sejati dalam hidupnya di dunia ini. Nah, dari penjelasan lain dikatakan bahwa sukma sejati adalah lokus atau istana bagi sang pribadi. Sang pribadi mengejawantahkan di dunia ini akan mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang melengkapi wujudnya alam semesta ini. Tanpa adanya sukma sejati yang hadir di bumi ini, bumi kita tetap remang-remang, lampu lilin dan sentir yang mengisi, bukan bohlam dan lampu neon yang menerangi. Begitu pula tanpa manusia sekualitas Syekh Siti Jenar, manusia akan senantiasa mati secara terpaksa atau dipaksa, bukan kematian sebagai pilihan sendiri. Sungguh indah dunia ini bila orang tahu kapan dirinya akan meninggalkan dunia fana ini. Bumi akan lestari dan semakin ayu, semakin indah dan lebih baik bila muncul pribadi-pribadi sejati, manusia sejati. Ia muncul untuk tampil sebagai wakil ilahi. Dia hadir untuk membabar diri,
bumi menjadi makmur, masyarakat hidup adil, dan di mana-mana penuh bakta dan bakti karena mereka merupakan perwujudan ilahi. Sementara berbicara sesuai karsa, dalam lirik yang sudah disampaikan sebelumnya dikatakan bahwa hidup itu tanpa sukma. Hal ini tidak berarti tidak ada apa yang disebut nyawa, jiwa, atau sukma. Di sini, Syekh Siti Jenar mengajarkan hakikat eksistensi manusia, agar manusia tidak terjebak ke dalam pemahaman dualisme dalam hidup ini. Jiwa dan roh telah menyatu, menjadi satu dalam hidup manusia ini sebagai wujud dari kehendak nyata. Bila manusia sudah mampu mewujudkan pribadinya, dia tidak akan merasakan sakit atau lelah dalam menempuh hidup ini. Suka duka? No way, tidak sama sekali. Tak ada suka duka yang timbul dari luar. Suka duka dari luar yang dialami manusia timbul karena manusia kehilangan dirinya, jiwanya lagi kosong, sehingga hal-hal yang menimbulkan rangsangan bahagia atau duka masuk ke dalam dirinya. Sang pribadi tidak akan memerlukan kebahagiaan dari luar karena dia hidup berdasarkan karsa, kehendak, atau irodatnya. Hidupnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai yang tertera pada kodrat dan irodatnya. Itulah puncak manusia sejati. Hidup manusia itu berstruktur. Ada orang hidup yang belum menemukan dirinya, ada yang baru menemukan dirinya, ada yang sudah di dalam lingkaran guru sejati, ada pula yang sudah menduduki peranan sukma sejati. Ini semua jaringan kehidupan, jaringan masyarakat. Siapapun tidak bisa memaksa orang lain untuk hidup seperti dirinya atau mencontoh tokoh pujaannya. Semuanya harus bekerja sama, mewujudkan hidup adil dan makmur di panggung dunia. Sebaliknya, jika ada manusia menimpa, maka yang tertimpa bukan cuma yang salah, tapi semua jaringan umat. Tapi sekarang ini, manusia yang hidup di bumi Nusantara ini kebanyakan hanyalah wujud onggokan ego. Bukan baru sekarang, tapi sejak 500 tahun yang lalu, ketika kebesaran dan kemakmuran Majapahit runtuh, sirna ilang kertaning bumi, hilangnya keamanan dan kesejahteraan di Kepulauan Nusantara. Banyak orang yang memperalat keluarga dan agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Di sini saya tidak ingin memuji dan memuja Majapahit, tapi sekedar mengingatkan bahwa bangsa ini pernah besar dan disegani dalam kehidupan bangsa-bangsa. Sekarang pun masih terjadi egoisme, suku, agama, ras, dan antar golongan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Orang-orang tidak dididik untuk memahami kodrat dan irodatnya sendiri. Orang-orang tidak dididik untuk dapat mengembangkan talentanya, sehingga bangsa ini kehilangan kemampuannya untuk mandiri. Bangsa ini tidak berdaya untuk menopang hidupnya sendiri. Sudah waktunya bangsa ini menemukan jati dirinya, mengenali sejarahnya, dan harapan saya dalam negara ini akan lahir pribadi-pribadi sejati, sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja keras dengan tidak bermaksud untuk keuntungan sendiri. Tidak hanya menjadi slogan, tapi merupakan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Perlu ditumbuhkan jiwa mutmainah dalam diri pemimpinnya. Warga perlu menumbuhkan dirinya untuk menjadi warga negara yang baik. Kita jangan lagi menjadi manusia yang membebek kepada pemimpinnya. Juga bukan menjadi pemberontak, tetapi untuk dapat memberikan penilaian yang wajar kepada tokohnya. Pribadi dan kepribadian Indonesia harus bangkit. Bukan bangkitlah badannya dan bangkitlah jiwanya, tetapi bangkitlah jiwa raganya. Satu kesatuan, kodrat dan irodat telah menjadi satu, menjadi pribadi sejati, pribadi Indonesia. Bukan mengekor sana-sini dalam hal apa saja, tapi pribadi
yang mampu memilah dan memilih, mampu merumuskan dan berkarya sesuai dengan karsanya, bukan jiplakan seperti nenek moyang dapat membuat candi Borobudur, Prambanan, dan lain-lain yang unik. Tak ada duanya di dunia ini. Majapahit mampu mencipta budaya negara yang tertata rapi, hidup cermat, tentram, dan aman sejahtera. Itulah pesan Syekh Siti Jenar kepada para murid dan wali dalam menempuh hidup ini. Kita harus berani tumbuh untuk tidak menambah hutang, tapi sanggup memaksimalkan kemampuan kita yang ada. Kalau berikat pinggang bukan ajakan dari kaum elit kepada rakyat kecil, tapi merupakan keteladanan dari para pejabatnya, sehingga akan tumbuh kewibawaan yang benar, bukan karena ketakutan. Akhirnya akan runtuhlah kong kali kong yang menghancurkan bangsa. Itu semua bisa terwujud kalau elit kita memiliki kepribadian dan membawa bangsa ini ke kehidupan yang berkepribadian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.